warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Sintiarani. Saya salah satu dosen pengajar di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali memiliki 5 prodi aktif saat ini, yaitu Diploma 4 Manajemen Proyek Konstruksi, Diploma 3 Teknik Sipil, Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, dan Diploma 2 Fondasi Bangunan dan Pengaspalan. Saya merupakan dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi Diploma 4 Manajemen Proyek Konstruksi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Perencanaan Pelaksanaan Proyek. Mata kuliah Perencanaan Pelaksanaan Proyek merupakan mata kuliah yang diambil pada semester ganjil, di mana mata kuliah ini memiliki 2 SKS. Untuk capaian mata kuliah ini sendiri adalah, yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami tentang pengertian, tujuan rapat prakonstruksi, serta perencanaan proyek. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui pengertian dan penyusunan rencana lapangan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui rencana teknik pelaksanaan dan penyusunan time schedule rencana. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan sumber daya, baik sumber daya material, sumber daya tenaga kerja, dan sumber daya alat. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan rencana anggaran kas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat perencanaan pelaksanaan proyek secara sederhana. Secara singkat, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan proyek konstruksi ini. Mata kuliah perencanaan pelaksanaan proyek konstruksi ini mempelajari tentang bagaimana merencanakan persiapan sebuah pelaksanaan proyek konstruksi. Setelah tahap tendering, maka dilakukan tahap perencanaan baik secara teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan sebuah proyek konstruksi. Di mana pada perencanaan dilakukan tahap rapat prapelaksanaan guna menyamakan persepsi dari seluruh stakeholder yang terlibat pada sebuah proyek konstruksi. Selain itu, pada perencanaan dilakukan penyusunan rencana lapangan yang tujuannya untuk efektivitas pelaksanaan serta metode kerja yang akan dilakukan saat pelaksanaan proyek. Pada perencanaan juga disusun rencana jadwal pelaksanaan, jadwal kerja, dan perhitungan kebutuhan sumber daya baik material, tenaga kerja maupun alat. Perhitungan kebutuhan sumber daya berdasarkan pada rencana jadwal kerja dan juga rencana anggaran biaya, di mana dari hasil perhitungan tersebut direncanakan anggaran kas pada pelaksanaan sebuah proyek konstruksi. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian, tujuan, rapat prapelaksanaan, dan juga perencanaan proyek. Yang kedua, pengertian dan penyusunan rencana lapangan. Yang ketiga, rencana teknik pelaksanaan. Yang keempat, penyusunan time schedule rencana. Yang kelima, menghitung kebutuhan sumber daya, baik itu tenaga kerja, material maupun alat. Kemudian yang kelima, rencana pengadaan material, tenaga kerja, dan juga alat. Dan yang terakhir adalah rencana anggaran kas proyek. Di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode blended learning, yaitu menggabungkan metode pembelajaran mahasiswa secara mandiri melalui jejaring internet, yaitu atau disebut dengan asynchronous e-learning, dan juga pembelajaran secara tatap muka atau synchronized learning. Synchronized learning dilakukan pada jam kuliah, yaitu dengan tatap muka di kelas dengan mahasiswa dan juga pengajar. Sedangkan untuk asynchronous e-learning dilakukan pada e-learning Politeknik Negeri Bali. Penyelenggaraan e-learning dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi mahasiswa agar dapat berinteraksi setiap saat dengan sumber belajar sehingga mampu mempermudah penguasaan konsep-konsep manajemen proyek konstruksi. Di mana konsep manajemen proyek konstruksi ini nantinya akan digunakan pada pembelajaran perencanaan pelaksanaan proyek. Selain itu, pada e-learning Politeknik Negeri Bali atau e-learning PNB, selain sebagai wadah mahasiswa untuk berinteraksi dengan sumber pembelajarannya atau materinya, juga digunakan sebagai wadah untuk mengumpulkan tugas. Jadi setiap mahasiswa yang mengerjakan tugas dapat dikumpulkan melalui akunnya yang diakses ke e-learning Politeknik Negeri Bali. Sedangkan untuk penyelenggaraan
perkuliahan synchronized learning atau pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tujuan untuk mempertajam teori-teori yang telah disampaikan baik secara lisan maupun secara tulis. Melalui penerapan metode blended learning ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya, di mana mahasiswa dapat meningkatkan daya nalar dan penguasaan materi sehingga dapat membangun sikap belajar yang mandiri secara kreatif dapat mengembangkan kompetensi yang dia miliki. Untuk strategi pembelajaran sendiri diberikan contoh kasus kepada mahasiswa dengan metode problem based learning, di mana dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat menentukan solusi dari permasalahan yang diberikan atau disajikan dan juga dapat menggali informasi lebih dalam terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya untuk perencanaan pelaksanaan proyek konstruksi. Selain itu, salah satu strategi yang dilakukan pada pembelajaran itu adalah dengan melakukan praktes kepada mahasiswa, di mana praktes ini bertujuan untuk menstimulasi mahasiswa terhadap materi-materi ajar yang akan diberikan selanjutnya. Untuk metode praktes sendiri dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dapat dilakukan dengan aplikasi Quizzes, kemudian tes secara lisan maupun tes secara tulis. Pada proses pembelajaran dilakukan juga diskusi secara langsung oleh mahasiswa kepada pengajar maupun diskusi secara kelompok oleh mahasiswa secara mandiri dan masing-masing. Dan pada akhir pembelajaran diberikan penugasan kepada mahasiswa yang tujuannya untuk mempertajam materi yang telah disampaikan sebelumnya serta kompetensi mahasiswa dapat ditingkatkan. Untuk sistem penilaiannya sendiri diberikan bobot-bobot penilaian sesuai beberapa kriteria, yaitu yang pertama untuk kriteria tugas, baik itu individu maupun tugas kelompok diberikan bobot sebesar 20%, untuk ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 30%, untuk ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 40%, dan untuk sikap serta kehadiran diberikan bobot sebesar 10%. Penilaian ini didasarkan pada kedisiplinan mahasiswa, kemudian sikap, kerja sama kelompok, kesesuaian jawaban terhadap pertanyaan ataupun kasus yang diberikan, kemudian pengumpulan tugas, tata bahasa pada saat pembuatan laporan, serta ketepatan perhitungan pada setiap soal atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat ujian. Seluruh hasil belajar mahasiswa akan diinput dan diinfokan pada Sistem Informasi Online Politeknik Negeri Bali atau yang biasa disingkat dengan SION PNB. Pada SION PNB ini, mahasiswa juga dapat mengakses dan melihat hasil penilaiannya di sana dengan menggunakan akunnya masing-masing. Jika terdapat nilai mahasiswa yang di bawah standar kelulusan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan remedial dengan menghubungi dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan dan kemudian melakukan remedial sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk seluruh proses pembelajaran yang dilakukan telah disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Negeri Bali yang telah ditentukan di awal semester. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pelaksanaan proyek dengan materi rapat pra pelaksanaan proyek. Silakan menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kita di perkuliahan perencanaan pelaksanaan proyek, yaitu materinya tentang rapat pra pelaksanaan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi sebelumnya kita akan melakukan tes dulu nih. Kita quiz dulu. Tapi quiznya kali ini saya menggunakan Quizzes. Ya, saya harapkan kalian mempersiapkan gadget kalian, handphone kalian. Jadi silakan persiapkan. Ini saya buka dulu quiznya. Ya, kita buka dulu. Silakan buat kalian join dulu. Kemudian baru kita start saat kalian semua sudah join. Ya. Jadi quiz yang saya lakukan di awal ini sifatnya adalah untuk mengingat kembali, mensimulasi tentang materi-materi sebelumnya. Ya, jadi dari sini adalah keberlanjutan untuk materi yang akan kita bahas berikutnya. Oke, sudah semuanya ya. Oke, udah ya. Mulai ya. Semuanya sudah join, silakan ya.
Sudah semuanya? Oke, tinggal lagi, dua lagi. Satu orang lagi, siapa yang selesai? Ayo, satu. Oh, iya. Satu keluar. Ya. Tanya ya. Ya. Arus, Kristina, entah. Luar biasa ya. Ini sebagian besar kalian kita lihat hasilnya. Beberapa yang sama juga ya. Oke, jadi untuk summary untuk presensi yang saya lakukan tadi sudah ya hasilnya ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian olah itu terkait dengan manajemen konstruksi. Karena apa yang terlibat, faktor apa yang ada di manajemen konstruksi, termasuk nanti di sana untuk perencanaan pelaksanaan konstruksi, ya. Nah, dari pertanyaan yang tadi sudah kalian jawab semuanya, itu kan kaitannya dengan perencanaan pelaksanaan. Ya, misalnya ada namanya siklus proyek ya, salah satunya. Siklus proyek itu apa ya? Ada yang tahu? Perencanaan, oke. Kalian nggak tahu nih. Kemudian perencanaan pelaksanaan proyek itu ada di mana? Lokasinya ada di mana? Di antara siklus itu dia ada di mana? Di depan. Ada di awalnya di sebelum pelaksanaan. Kalau perencanaan dia lain, dia ada di perencanaan dan perencanaan. Makanya kenapa namanya mata kuliah ini adalah perencanaan pelaksanaan, karena dia merencanakan sebelum pelaksanaan dimulai. Jadi salah satu hal yang kita bahas sekarang adalah apa? Pelaksanaan proyek. Jadi pada saat perencanaan itu salah satunya ada namanya rapat pelaksanaan proyek. Apa itu rapat pelaksanaan proyek? Nah, tadi kan saya ada pertanyaan sama kalian nih. Jadi siklus hidup proyek itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan. Nah di sini untuk perencanaan sendiri itu hal-hal yang dilakukan adalah menentukan tujuan, membuat rencana proyek, identifikasi risiko, menyusun jadwal, membuat anggaran serta menyusun ketentuan proyek. Ya, jadi RAS, RAB, gambar itu semua ada di perencanaan, termasuk ada di perencanaan. Jadi ini perencanaan dengan perencanaan itu adalah satu kesatuan, biasanya dilakukan dalam satu masa yang sama. Jadi dia merencanakan, kemudian dia merancang. Di sini untuk perencanaan itu ada gambar, hasil yang diperoleh adalah gambar, RAB, time schedule dan RKS. Nah, kemudian untuk pelaksanaan itu ada koordinasi tim yang dilakukan ya, koordinasi tim, pengelolaan jadwal, pengelolaan biaya, menjaga kualitas serta pengelolaan risiko. Nah tadi kan sudah kita sebutkan ya. Di tengah-tengah ini antara perencanaan dan pelaksanaan di sini ada beberapa tahap lagi sebenarnya. Salah satunya adalah perencanaan pelaksanaan proyek. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena sebelum melaksanakan kita perlu namanya merancang segala sesuatunya untuk menghindari terjadi hal-hal yang sifatnya di kemudian hari itu tidak diinginkan. Jadi ada konflik, ada permasalahan yang sebenarnya bisa kita cari solusinya jauh sebelum pelaksanaan. Gitu ya. Makanya kenapa perencanaan itu perlu dilaksanakan. Jadi untuk siklus yang lainnya misalnya ada pengawasan dan pemeriksaan, di mana untuk pengawasan itu hal-hal yang dilakukan adalah meninjau progres, memeriksa kualitas, mengelola perubahan, itu termasuk RAB, gambar, schedule, kemudian melakukan laporan. Yang untuk pengawasan dan pelaksanaan itu biasanya dilakukan juga di satu masa yang sama. Jadi dia melaksanakan, hasilnya diawasi, kemudian dilaporkan. Ya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah pemeliharaan.
di mana pada pemeliharaan hasil yang dilakukan di sini adalah inspeksi dan evaluasi, perbaikan dan pemeliharaan, penggantian dan penambahan komponen, peralatan serta peningkatan kualitas jika perlu. Ya, jadi pada saat pemeliharaan jika dianggap perlu maka dilakukan peningkatan. Apa itu rapat pelaksanaan? Jadi kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang itu adalah hal yang perlu kita lakukan sebelum pelaksanaan proyek itu dimulai. Dari suku katanya itu ada rapat yang artinya pertemuan. Kemudian ada pra yang artinya sebelum pelaksanaan. Pelaksanaan ya. Jadinya rapat pelaksanaan itu adalah pertemuan yang dilakukan sebelum pelaksanaan berlangsung, sebelum pelaksanaan dieksekusi. Jadi yang dibahas dalam rapat pelaksanaan itu sendiri adalah rencana dari sebuah proyek, kemudian tujuan proyek, kemudian tugas dalam proyek. Di sini semuanya dibahas secara detail, baik itu rencana, tujuan maupun tugas. Jadi rencananya akan membangun bangunan apa nih? Ya, tujuannya, goalnya apa? Kapan selesainya? Mutunya seperti apa? Semua dibicarakan di sini. Sebenarnya sebelum itu di saat perencanaan dan perencanaan kan sebelum pelaksanaan juga ada namanya tender. Saat tender pun sebenarnya pihak kontraktor, konsultan maupun owner sudah mengetahui tujuan dari proyek, tapi biasanya belum secara detail, ya. Jadi makanya lakukan rapat pelaksanaan ini. Dan di sini juga sifatnya adalah untuk membagi tugas dalam proyek. Tugas di sini maksudnya adalah owner itu sebagai apa, kemudian konsultan pengawas perencanaan sebagai apa, kontraktor sebagai apa. Makanya biasanya pada rapat pelaksanaan itu luarannya salah satunya adalah untuk organisasi proyek, ya. Pada pelaksanaan siapa yang terlibat? Di sini secara garis besar itu adalah stakeholdernya ada pemilik proyek atau owner, kemudian ada kontraktor, ada konsultan, dan terakhir ada pihak lain terlibat dalam pelaksanaan. Jadi pihak lain yang dimaksud di sini adalah biasanya tim arsitek, ya. Yaitu kalau kita ngomong konsultan itu biasanya adalah orang sipil. Secara RAB-nya, secara kualitasnya, secara bukunya ya. Kan biaya untuk waktu, jadi schedule-nya, RAB-nya, gambarnya, SKS-nya itu adalah orang sipil. Nah, biasanya pihak lain yang terlibat di sini adalah untuk desainnya adalah orang arsitek ataupun ahli yang lainnya, misalnya bagian yang mengecek tanah, sondir, hasil sondir. Bagaimana hasilnya? Karena ini nanti kaitannya dengan pelaksanaan. Misalnya dia mau membangun bangunan lantai 2, lantai 3. Kondisi tanah seperti apa? Kondisi seperti apa yang harus digunakan? Jadi pihak yang lain yang terlibat dalam pelaksanaan adalah pihak-pihak yang juga mengetahui kondisi lapangan. Jadi itu untuk menyamakan persepsi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, di sini kan dibicarakan nih, bisa tidak kami ganti? Misalnya dengan spesifikasi yang sama, misalnya mungkin bentuknya berbeda, jenisnya berbeda, dengan dana yang sama atau dengan dana yang berbeda, tapi dengan kualitas yang sama. Ya, jadi di sini juga dibicarakan syarat dan spesifikasi. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi jenis. Di sini dibicarakan hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi kendala-kendala yang mungkin saja terjadi di masa depan, tergantung dengan kondisinya. Misalnya kondisi-kondisi yang mungkin bisa diprediksi. Kalau yang tidak diprediksi ya pasti sudah tidak bisa dibicarakan ya. Itu adalah hal yang di luar prediksi dari stakeholder. Tapi hal-hal di sini resiko yang dibicarakan adalah hal-hal yang mampu diprediksi. Ya, contohnya kecelakaan 3 itu kan hal-hal yang mampu diprediksi. Jadi kemungkinan kecelakaan mungkin terjadi, jadi bisa kita antisipasi sebelumnya. Itu dengan apa? Ada penambahan lagi tentang K3, gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi tepat sebelum dilaksanakan harus dibicarakan dulu. Apa yang disepakati, apa yang tidak. Jadi supaya kontraktor jalannya aman saat melaksanakan, tidak ada yang merasa tidak sesuai. Jadi kontraktor juga keinginannya pun jalan, gitu ya. Dan sebagai perantaranya konsultan pun juga hal yang sudah dia buat itu masuk. Nah, tadi sudah tahu siapa yang terlibat, apa itu rapat pelaksanaan, tujuannya apa. Kemudian di sini kapan dilaksanakan rapat prakonstruksi atau biasa kita sebut dengan pre-construction meeting atau PCM. Pernah dengar ya? Jadi rapat pelaksanaan ini dilakukan 1 hari atau paling lambat 14 hari atau 2 minggu setelah penerbitan surat perintah mulai kerja atau STNK. Jadi saat sudah tanda tangan kontrak, STNK sudah keluar,
Jadi rapat pelaksanaan itu harus segera dilaksanakan. Agar apa? Agar pelaksanaan proyek itu bisa langsung dieksekusi. Jadi tidak boleh ditunda lama-lama karena saat itu waktu sudah berjalan, schedule-nya sudah jalan. Ya, misalnya kalian sebagai seorang kontraktor nanti kalian dapat SPNK berarti itu paling lambat besoknya itu sudah dilakukan rapat prakonstruksi atau paling lambat 2 minggu. Ya dengan begitu karena hasilnya nanti setelah rapat itu ada hasil lagi yang dimana hasil tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan itu yang menjadi acuan akhirnya. Nah untuk materi ini, jadi nanti saya kasih kita melakukan tugas mandiri kalian ya. Jadi di sini tugasnya kalian saya minta untuk menjadi seorang manajer proyek konstruksi. Nah, ya. Yang baru saya tunjuk untuk mengawasi pembangunan sebuah gedung komersil yang besar. Ya, kalian ya. Tugas Anda sebagai seorang manajer proyek konstruksi adalah menyiapkan rapat pelaksanaan. Kalian harus mempersiapkan nih, bukan? Dengan proyek, dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya termasuk tim arsitek, tim sipil, kontraktor, pihak pemilik proyek, serta pihak kreator lainnya. Kemudian tugasnya adalah kalian buatlah daftar topik yang akan dibahas dalam rapat pelaksanaan proyek tersebut. Pastikan topik tersebut mencakup semua aspek penting dari proyek konstruksi, ya, seperti perencanaan, jadwal, biaya, kualitas, keselamatan, dan lingkungan. Dan itu pastikan juga untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing tindakan dan keputusan yang diambil selama rapat pelaksanaan proyek tersebut. Nah, nanti kemudian Anda diminta untuk mempersiapkan presentasi atau laporan singkat. Jadi setelah kalian buat laporan, kalian buat PPT-nya nih, kalian presentasikan sama saya, ya. Untuk saya ini ownernya ya, kalian presentasi, ya. Atau laporan singkat yang menjelaskan topik-topik yang akan dibahas dalam rapat pelaksanaan proyek. Pastikan presentasi atau laporan tersebut mudah dipahami dan inovatif. Jadi buat yang informatif, gampang dimengerti. Kemudian sehingga semua pihak terlibat dalam proyek dapat memahami rencana dan harapan proyek dengan jelas. Sampai sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan dulu nggak dari materi yang sudah saya sampaikan? Dari kalian ada pertanyaan nggak? Saya tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang rapat pelaksanaan konstruksi. Nah, di sini saya ingin tanya apa akibat yang mungkin terjadi jika tidak dilaksanakan rapat pelaksanaan? Oke, makasih ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, nah tadi kan kita udah bilang nih ternyata rapat pelaksanaan itu perlu kita lakukan untuk apa? Untuk menghindari konflik. Jadi kalau misalnya rapat itu tidak dilaksanakan, apa yang mungkin terjadi? Yang paling mungkin terjadi satu itu akan jadi chaos, ya. Jadi pada perencanaan itu akan jadi konflik yang besar. Jadinya terjadi miskomunikasi antara stakeholder, baik itu dari owner, konsultan maupun kontraktor. Seperti yang dibilang ya, mintanya rumah, jadinya ayam, ya. Jadinya antara satu dan lain komunikasinya nggak nyambung. Apa yang diminta, apa yang dikerjakan, itu seperti apa yang diinginkan itu tidak tercapai pada akhirnya. Jadi ada miskomunikasi. Yang kedua itu akan terjadi resiko kejadian-kejadian yang tidak terduga itu tidak bisa kita bendung. Jadi kita nggak ngobrol ini antara satu dengan yang lainnya. Jadi kemungkinan masalah yang mungkin timbul di masa depan itu tidak bisa kita antisipasi gitu loh. Dengan kita melakukan prakonstruksi itu bisa masalah-masalah yang mungkin terjadi bisa kita antisipasi jauh sebelumnya. Seperti itu. Ya, jelas? Jelas ya, berarti ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Apakah rapat pelaksanaan ini bisa tidak dilakukan? Oke. Jadi kalau rapat pelaksanaan ini boleh apa tidak kalau tidak dilakukan? Jadi pertanyaannya bagus ya. Kalau tidak dilakukan itu sebenarnya boleh. Dengan catatan rapat pelaksanaan ini tidak dilakukan jika proyek itu termasuk sederhana atau kecil. Jadi keterlibatan orang-orang di dalamnya itu pun sedikit. Jadi konflik yang mungkin terjadi juga kecil. Tapi tidak disarankan untuk tidak dilakukan. Karena gunanya rapat pelaksanaan ini adalah untuk menyamakan persepsi. Ya, walaupun itu kecil tapi disarankan untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan apa boleh saja, tapi dengan catatan yang tadi ya. Jadi dia sifat proyeknya itu sederhana kecil. Ya, dimana yang tingkat kompleksitasnya juga kecil. Jadi permasalahannya muncul mungkin lebih sedikit. Ya, tapi
tapi memang tidak disarankan itu sih ya. Titik beratkan tidak disarankan. Memang harus dilakukan rapat-rapat setengah ini untuk menghindari konflik-konflik yang bisa terjadi di masa depan. Ya, oke, karena udah beberapa sudah bertanya sama saya, nanti saya balik bertanya sama kalian ya. Nah, dari semua yang sudah kita dengarkan tadi ya, sudah saya jelaskan, sudah paparkan. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang rapat pelaksanaan proyek? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ya, ada yang bisa bantu saya jawab? Ya, silakan. Jadi materi yang dijelaskan mungkin bisa saya simpulkan rapat pelaksanaan itu memang tidak wajib untuk dilakukan, tapi itu harus dilakukan ketika proyek tersebut dengan skala yang besar. Kemudian rapat pelaksanaan tersebut dapat dilakukan pada saat proses pengawasan sebelum dilakukan proses pelaksanaan untuk memastikan tujuan dari proyek tersebut. Terima kasih ya, sudah dibantu saya untuk menyimpulkan hari ini. Ya, betul sekali ya tadi yang dibilang. Jadi, coba mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi, rapat pelaksanaan itu wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan. Walaupun bagiannya boleh atau tidaknya boleh dilakukan, tapi jika dengan catatan dia sekali. Tapi kalau dibilang apakah dia wajib, kita sebut saja dia wajib. Karena untuk semua pelaksanaan proyek itu harus dilaksanakan. Karena kita kan ngomongnya adalah skala besar. Ya, kecuali mungkin proyeknya sederhana. Makanya tadi saya bilang kita beratkan bagian dia jika pekerjaan tersebut adalah sederhana atau kecil, tapi dititik beratkan dia lebih baik dilakukan, sebaiknya dilaksanakan. Oke? Ya? Oke? Jadi untuk hari ini terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Kalian semua sudah banyak membantu saya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bu, tugasnya itu dikumpul kapan, Bu? Oh, tugasnya nanti dikumpul minggu depan ya, termasuk juga presentasinya. Oke? Terima kasih. Tidak sekali